Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi. Di sini saya akan melakukan praktikum komunikasi data modul 5 yang berjudulkan pengalamatan jaringan dengan IP dinamis. Langsung saja kita lakukan praktikumnya. Untuk praktikumnya sendiri, di sini kita membuat sebuah jaringan. Untuk jaringannya sendiri, saya terdapat sebuah server, kemudian 3 buah komputer, dan 1 buah switch. Untuk komputer sendiri kita ubah namanya jadi komputer 1 sampai dengan komputer 3. Langsung kita hubungkan setiap komputer dengan switch dan switch dengan server yang ada. Setelah terhubung, kita hubungkan juga switch dengan server. Setelah terhubung, maka kita langsung beri alamat IP pada server yang ada. Untuk alamat IP sendiri, saya akan menggunakan 192.168.1.2. Kenapa saya ingin menggunakan 192.168.1.2? Kenapa tidak dimulai dengan 1.1? Karena untuk 1.1 ingin saya gunakan untuk default gateway-nya. Setelah selesai, di sini karena kita ingin menggunakan IP address dinamik, maka kita lakukan service pada DHCP. Terus di sini kita input alamat default gateway yang telah kita pakai, yaitu 192.168.1.1. kemudian start IP address-nya kita mulai dari 192.168.1.3 karena titik 2 telah kita gunakan untuk servernya. Kemudian kita save. Jangan lupa untuk set on. Nah, setelah kita lakukan service pada DHCP, kemudian kita dapat langsung melakukan alamat IP address secara dinamis kepada setiap komputer. Contoh pada komputer 1 ialah kita lakukan secara dinamis, yaitu klik DHCP, maka alamat IP yang akan kita minta akan keluar, yaitu 192.168.1.3, dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Begitupun langkah yang akan dilakukan pada komputer 4 dan komputer 5. Mohon maaf, komputer 2 dan komputer 3 kita lakukan hal yang sama. Di sini untuk komputer 2 maka akan muncul alamat IP address 192.168.1.4. benar, akan keluar titik 1.4. Selanjutnya kita lakukan pada komputer 5. Jadi perbedaannya jika kita melakukan input alamat IP address secara statis, di sini kita mengetik manual sesuai dengan alamat IP yang kita inginkan. Sedangkan untuk alamat IP secara dinamis, di sini kita cukup melakukan klik DHCP dan service atur pada awal kita membuat alamat IP address di server. Jadi seperti itu.
Maka langsung saja kita lakukan uji coba apakah komputer 1, 2, dan 3 dengan server saling terhubung. Maka kita dapat lakukan percobaannya. Komputer 1 dengan server sukses. Komputer 1 dengan komputer 2 sukses. Komputer 1 dengan komputer 3 sukses. Kita lakukan percobaan yang sama dari komputer 2 ke komputer 1 sukses, dari komputer 2 ke server sukses, dari komputer 2 ke komputer 3 sukses. Kita lakukan hal yang sama juga dari komputer 3 ke komputer 1 sukses, dari komputer 3 ke komputer 2 sukses, dan dari komputer 3 ke server sukses. Jika kita lakukan hal yang sama dari server menuju komputer, maka hal yang sama akan terjadi, yaitu sukses. Semua proses sukses. Itu berarti antara server komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 mereka benar-benar saling terhubung dengan menggunakan alamat IP address secara dinamis. Cukup sekian tugas praktikum dari modul 5 komunikasi data yang telah saya lakukan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari perkataan saya dalam pengucapannya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.